sehat, dan penuh sukacita. Hari ini kita kembali akan belajar dalam sekolah minggu. Kita akan bersama-sama memulai pelajaran kita, mengawalinya dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk mengikuti sekolah minggu. Biarlah Tuhan akan menolong kami, berkati kami dari awal sampai akhirnya, supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap pengajaran yang kami dengarkan pada pagi hari ini, dan semuanya itu membawa kami untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan kebenaran kami masing-masing, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tahu, Engkau akan menjamah dan Engkau akan memberkati. Dan saat Engkau sembuhkan yang lemah dan penuh bergumulan, Tuhan akan menguatkan dan memberikan jalan keluar. Tuhan, yang ada permasalahan yang harus kami hadapi, Tuhan juga akan memberikan jawaban atas setiap permasalahan kami. Apapun yang kami butuhkan, dan percaya Tuhan yang sendiri yang akan mencukupkan dan memenuhi segala yang kami perlukan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan pengucapan syukur, karena kami terus boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami serahkan pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran ke-7 tentang tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Apa itu versus? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, versus berarti lawan atau melawan. Jadi kita akan membandingkan seperti apa tubuh jasmani dan seperti apa tubuh kebangkitan. Dan kita bersama-sama akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Saya akan menolong membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak melalui Alkitab masing-masing di rumah. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikian firman Tuhan. Kalau kita melihat bahwa pada perikop-perikop sebelumnya, terutama di pasal 15, di situ Rasul Paulus banyak menerangkan tentang kebangkitan, karena dia ingin menjawab permasalahan yang sedang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, yaitu mereka mulai meragukan tentang kebangkitan atau tubuh kebangkitan. Jadi ada beberapa ajaran yang sudah masuk di antara jemaat Korintus yang mempengaruhi pola pikir mereka, bahwa mereka menyaksikan tentang adanya tubuh kebangkitan. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan panjang lebar
mengenai kebangkitan. Dimulai dengan pasal 15 ayat 1 sampai yang ke 11 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian dilanjutkan pada ayat 12 sampai yang ke 34 tentang kebangkitan kita manusia. Kemudian pada ayat 35 sampai 54 dia membahas tentang kebangkitan tubuh. Seperti apakah kebangkitan tubuh itu dibandingkan dengan tubuh jasmani kita. Jadi kita akan belajar bahwa setiap manusia pasti akan mati di dalam kehidupannya. Di dalam kematian itulah titik mula seseorang akan mengalami kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu dibangkitkan, maka kita orang-orang percaya pun ketika kita sudah mati, maka kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apakah tubuh jasmani? Tubuh jasmani adalah tubuh yang sekarang kita kenakan atau kita gunakan sebelum kita menghadapi kematian yang pertama, kematian secara jasmani. Ya, semakin hari semakin melemah, semakin hari semakin hilang kekuatan kalau kita semakin tua ya, terutama dirasakan oleh para senior. Tetapi mungkin yang masih muda, yang masih remaja, kita tidak merasakan itu. Kita masih merasa kuat, merasa punya banyak tenaga. Tetapi berjalannya waktu, bertambahnya umur, maka itu akan terasa di dalam kehidupan kita. Karena tubuh jasmani kita adalah tubuh yang fana atau tidak kekal, yang pada akhirnya akan mengalami kerusakan, mengalami penurunan fungsi, dan akhirnya mengalami kematian. Di dalam kematian jasmani itu, tubuh yang kita miliki, yang Tuhan ciptakan dari debu tanah, akan ketika kita mengalami kematian akan kembali menjadi debu dan tanah. Nah, itulah yang terjadi kepada tubuh jasmani kita. Saat kita mengalami kematian, tubuh jasmani kita kemudian akan digantikan dengan tubuh kebangkitan. Semuanya itu dikerjakan oleh kuasa ilahi. Rasul Paulus menggambarkan hal ini seperti sebuah biji gandum yang jatuh ke tanah. Dia harus mengalami kematian terlebih dahulu, kemudian dia baru bisa menumbuhkan tumbuhan yang baru. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami kematian secara jasmani dulu, baru kita menerima tubuh kebangkitan kita. Layaknya sebuah biji gandum, dia menumbuhkan tumbuhan gandum. Ya. Identitasnya sama, meskipun secara bentuk dia berbeda. Ya. Yang dulunya biji menjadi tumbuhan yang baru. Demikian pula di dalam kehidupan kita, bahwa tubuh jasmani kita memiliki kesinambungan dengan tubuh kebangkitan kita. Identitas yang kita bawa di dalam dunia ini akan terus kita bawa ketika kita menerima tubuh kebangkitan kita. Kalau di dunia ini kita dikenal sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan identitas kita, maka ketika kita menerima tubuh kebangkitan, maka kita pun memiliki identitas sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun secara perasaan dan hubungan kekeluargaan antara manusia satu dengan yang lainnya akan akhirnya tidak ada lagi ketika kita menerima tubuh kebangkitan. Kalau di dunia mungkin ada hubungan suami istri, ada hubungan orang tua dan anak, atau ada hubungan kakak dan adik. Tetapi ketika kita menerima tubuh kebangkitan, hubungan-hubungan semuanya sudah tidak berlaku lagi di dalam kehidupan baru kita setelah kematian. Nah, itu kesinambungan antara tubuh jasmani dengan tubuh kebangkitan kita. Lalu ada juga perbedaan antara tubuh kebangkitan dengan tubuh jasmani kita ya. Kalau kita lihat bahwa tubuh kebangkitan kita memiliki
kemuliaan yang berbeda dengan tubuh jasmani kita. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana matahari memiliki kemuliaan yang berbeda dengan bintang, bintang memiliki kemuliaan yang berbeda-beda antara bintang satu dengan yang lainnya, bulan memiliki kemuliaan yang berbeda dengan bintang dan matahari. Ada 4 fakta yang bisa kita bandingkan tentang perbedaan antara tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Tubuh kebangkitan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, sedangkan tubuh jasmani ditaburkan dalam kebinasaan. Tubuh kebangkitan tidak mungkin rusak atau membusuk seperti halnya tubuh lama kita, yaitu tubuh jasmani. Yang kedua, tubuh kebangkitan dibangkitkan dalam kemuliaan, sedangkan tubuh jasmani ditaburkan dalam kehinaan. Dalam bahasa Yunani, kehinaan adalah atimia, yang secara harfiah berarti tanpa hak kewarganegaraan. Ini adalah ciri khas jenazah. Di sini Paulus sedang berbicara mengenai mutu, bukan sedang melukiskan bentuk dan tubuh. Yang ketiga adalah dibangkitkan dalam kekuatan tubuh kebangkitan kita, sedangkan tubuh jasmani kita ditaburkan dalam kelemahan. Kelemahan artinya tanpa kuasa. Sebaliknya, tidak ada lagi prinsip dosa atau kelemahan fisik dalam tubuh kebangkitan kita. Yang keempat, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani, dan di dalam tubuh jasmani yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Jadi tubuh kebangkitan kita adalah tubuh rohani kita yang dibangkitkan setelah kita mengalami kematian secara jasmani ketika kita ditaburkan dalam tubuh alamiah kita yang akan binasa atau akan mati kembali kepada wujud pertama kita, yaitu debu dan tanah. Jadi meskipun tubuh kita ini akan hancur dalam kubur, terbakar oleh api, diremukkan atau dipatahkan, tidak menjadi soal bagi Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang akan menyambut membungkus orang-orang tebusannya dengan tubuh-tubuh kebangkitan. Jadi oleh karena itu orang baptis tidak mempermasalahkan bagaimana cara seseorang itu nanti akan dimakamkan. Ada yang dikuburkan, ada yang dikremasi, atau dalam bentuk apapun, karena itu tidak akan mempengaruhi bentuk tubuh kebangkitan seseorang. Karena tubuh kebangkitan seseorang adalah tubuh yang dikerjakan oleh kuasa Allah, dan dia memiliki kemuliaan yang berbeda dengan kemuliaan tubuh jasmani. Penggambaran yang kedua yaitu tentang Adam dan Kristus. Adam yang pertama diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dan diberikan kehidupan. Dia menerima kehidupan untuk bisa hidup. Tetapi ada yang terakhir, yaitu Yesus Kristus yang bersifat rohani. Dia memiliki roh yang menghidupkan, ya. Dia memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Ketika kita mati secara jasmani, kita pun mengalami hal yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang berkuasa memberikan itu semua dalam kehidupan kita. Kita akan dibangkitkan, berikan tubuh kebangkitan, dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan meskipun kita sudah mati secara jasmani. Tapi karena iman kita dan Tuhan Yesus sudah mati mengalahkan maut, maka Dia berkuasa memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita setelah kita mengalami kematian secara jasmani. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, ketika mereka mengalami kematian secara jasmani, setelah itu mereka akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian yang kekal. Karena tidak ada yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan mereka yang selanjutnya. Mereka mati secara rohani dan menerima kematian yang kekal setelah kematian jasmani yang mereka alami. Itu pelajaran kita hari ini. Jika mungkin ada yang membingungkan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi guru masing-masing. Ada sesuatu yang kurang jelas dari pelajaran hari ini, silakan menghubungi, bisa Bu Rika, bisa saya, Ibu Yohan atau Ibu Yohana, atau bahkan Bapak Pendeta, untuk supaya lebih mendapat penjelasan mengenai tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan ini.
Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tentang tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan. Meskipun agak sulit, tetapi berilah pengertian bagi kami supaya kami bisa menerima dengan benar tentang pengajaran pada hari ini, dan kami boleh mengimani bahwa kami mempunyai pengharapan besar di dalam Tuhan Yesus Kristus yang merupakan roh yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan dan membangkitkan kami dari kematian kami secara jasmani, dan sehingga kami boleh menerima hidup yang kekal setelah kami mengalami kematian secara jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami lebih lagi berserah dan bersandar kepada Engkau untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak sia-sia, dan kami percaya bahwa kehidupan kekal itu sudah kami terima dan kami pegang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.